yang jelas-jelas saja bro, secara hukum. Jangan terima duitnya dan pilih orang yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pikiran saudara. Betul. Ya. Saya bukan ingin membela diri ya, Bro. Ya. Bawaslu itu bukanlah badan yang kerjanya menurunkan spanduk. Karena orang penyelenggara juga kita mesti pantau, Bro. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam diskusi kita. Dan hari ini kita rekaman malam GT Mania. Karena tamu spesial ini podcastnya juga tidak terlalu direncanakan, tapi beliau baru tiba juga di Kota Pekanbaru. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang masa depan demokrasi kita, terutama yang ada di Provinsi Riau, untuk menyambut Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dan tamu spesial saya adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau. Saudara, saya manggilnya sebagai sahabat lama saya, Bung Alno Prijal. Sudah doktor ya? Belum, Bro. Belum ya? Doain aja, Bro. Oh ya, mudah-mudahan segera. The Master Ilmu Komunikasi. Ya, Alno Prijal, Ketua Bawaslu. Ya, saya sudah agak lama tidak bertemu beliau. Jadi begitu kemarin kontak, tiba-tiba langsung ada respon, kita bisa bertemu untuk diskusi, demi demokrasi yang lebih baik. Karena tentu saja masyarakat berharap di tangan Bawaslu lah sebagai bagian dari penyelenggara pemilu untuk bisa mewujudkan demokrasi substantif. Ya, Bung, demokrasi substantif. Karena secara prosedural demokrasi kita sudah baik. Kita akan bincang-bincang santai dengan Bung Alno Prijal, Ketua Bawaslu Riau. Sekarang ini Bawaslu sedang lebih pada ke mana kegiatan jelang pemilu ini? Kalau setakat ini Bawaslu Provinsi Riau sedang melakukan pengawasan terhadap ini masanya masuk tahapan pencermatan DCT ya. Daftar calon tetap. Daftar calon tetap ya. Untuk provinsi dan juga kabupaten dan juga RI. Kita mengawasinya supaya berjalan sesuai dengan aturan. Nah, itu yang setakat ini ya. Namun kalau secara umum pastinya Bawaslu itu hadir sebagai pengawas pelaksanaan pemilu ini agar sesuai dengan aturan. Yang kedua, agar seluruh masyarakat bisa menunaikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Itu secara umum, Bro. Berarti lebih untuk yang taktis yang saat ini lebih pada mengawal proses pencermatan DCT setiap tahapan kita awasi. Diawasi. Dan setakat ini tahapannya sedang pencalonan daftar calon tetap pemilu legislatif legislatif. Ketua, ini kan banyak orang berharap ya, pemilu kita ini dari setiap pemilu ke pemilu ada satu perubahan yang lebih baik ya, tentunya kan. Nah, kalau kita bicara pemilu kan berarti bicara soal ya pergantian kekuasaan, pergantian kepemimpinan secara waktu ya, yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa terpilih orang-orang yang terbaik. Nah, Bawaslu sendiri, Ketua, ini di tengah banyak orang beranggapan ya, kita bicara soal persoalan klasik yang kerap dihadapi dalam pemilu ini adalah soal money politik dulu. Money politik ini. Nah, Bawaslu sendiri apa itu? Bagaimana strategi dari Bawaslu untuk mencegah atau mendeteksi dan mencegah praktek-praktek money politik ini? Memang tugas Bawaslu itu sesatunya mencegah terjadi money politik uang. Jadi itu sudah di dalam undang-undang itu disebutkan tugas Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan praktek money politik. Nah, kalau kita bercerita ke 2019 memang ada beberapa kasus yang yang ditangani. Namun kan itu kalau money politik kan persoalan pidana nih, Bro. Benar. Masalah pidana. Nah,
termasuk pidana-pidana lainnya. Nah, kita sudah proses itu. Dan hari ini kita juga terus mengawasi bagaimana money politik itu tidak terjadi, mencegahnya. Tadi saya ke Pelalawan, saya dapat cerita-cerita lah terkait dengan money politik ini. Teman-teman di Pelalawan itu pernah punya kisah bagaimana mereka menangani money politik. Bahkan petugas kita ketika 2019 lalu ada yang merasa terintimidasi ketika melakukan tugas itu tugas mereka, bahwa sampai dia cuma sekelas pengawas pemilu tingkat kelurahan desa, rumahnya mesti dijaga oleh Babinsa. Nah, begitulah bagaimana teman-teman di pengawas pemilu itu menjaga supaya tidak terjadi money politik. Bahkan dia bercerita handphonenya berdering, diteleponin orang-orang yang tidak dikenal. Semacam teror apa ya? Kau siapa gitu, macam-macam kan. Tapi teman-teman tetap tegar. Bahkan masyarakat sekitar yang merasa tanda petik mestinya dapat uang money politik, gara-gara petugas kita melakukan pencegahan, nggak jadi gitu kan. Terus ada juga caleg-caleg yang mau bermain money politik sudah siap-siap, ketika ada tindakan dari kita nggak jadi. Tapi ada juga yang berterima kasih kepada kita, bahwa terima kasih teman-teman di pengawas sudah mencegah terjadi politik uang, sehingga pelaksanaan politiknya berjalan dengan bersih, lebih fair lebih fair. Nah, yang pasti nanti kita ketika di masa tenang, kita akan melakukan patroli. Ada patroli money politik ya. Nah, itu yang kita lakukan. Ke depan juga pasti tetap kita lakukan. Yang selanjutnya kita tetap sosialisasi nih, bro. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang itu ya tidak baik. Itu yang mesti kita lakukan terus. Kalau kita bolehlah membandingkan, ini agak sedikit membandingkan pemilu, khususnya pemilu presiden nih, bro. Pemilu hari presiden. ini kan kalau kita hitung mundur 130-an hari lagi kita pada hari pencoblosan. Nah, kalau dulu, bro, mungkin bro juga merasakan bahwa 200 hari bahkan 300 hari hampir setahun menjelang pemilihan itu terasa kan di media sosial, tensi politik itu tinggi, di dunia nyata dan dunia maya betul. Apalagi kan adu argumen, masa ejek-ejekan. Dan alhamdulillah hari ini, bro, kita nggak terlalu terasa itu. Ini lebih sejuk ya? Iya, lebih sejuk. Gesekan-gesekan itu sudah mulai kurang. Nah, alhamdulillah ini berarti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar bahwa ini hanya persoalan demokrasi. Persoalan demokrasi tidak mesti terbawa kepada gesekan-gesekan yang membuat kadang hubungan menjadi putus, silaturahmi menjadi putus. Ini saya berharap di sini tetap kita jaga kesejukan ini. Dinamika biasa, bro. Karena aktivis juga biasa kan dinamika atau dalam politik, tapi jangan sampai meruncing gesekan. Alhamdulillah kalau kita bandingkan 2019 lalu sampai hari ini kita sudah lebih sejuk, bro. Lebih sejuk. Memang auranya juga terasa nih. Kita lihat juga analisis di media sosial tidak seperti dulu tuh, dari polarisasi yang sangat tajam gitu ya. Jumpa juga di dunia nyata juga saling apa. Nah, ini satu berkah juga ya. Berkah, bro. Jadi itu menjadi satu pertanda masyarakat kita ini ternyata semakin dewasa berpolitik ya. Dan itu juga akan berubah, akan berpengaruh terhadap money politik. Mudah-mudahan semakin kesini semakin maju pemikiran. Kita tidak lagi membincangkan soal money politik di pemilu. Kan kalau kita melihat sejarah, bro, sejak pemilu tahun 1955 sampai hari ini, insya Allah 2024 kita akan pemilu lagi, kan berubah terus ini isu-isu yang bergulir. Dulu ketika pertama di reformasi, money politik agak kurang. Kita lebih mendengar isunya adalah isu golput. Benar ya. Semua bicara soal golput. Sebagai bentuk ketidakpuasan barangkali ya. Politik kita agak kurang dengar nih, kurang ini. Golput karena ada kekecewaan golput. Akhirnya selesai pemilu. Pemilu selanjutnya bergeser lagi isu. Karena ini sudah ada sistem terbuka. Nah, baru main isu politik. Politik uang tadi. Uangnya mulai isu bergulir. Tapi kita lalui dengan baik. Terus ketika sudah
bicara apa selanjutnya berubah lagi isu bro. Isu lagi berubah ya. Soal hoax. Hoax ya, betul. Kita betul. soal hoax kan. Hoax. Nah hari ini ya sedikit-sedikit kita mendengar ada isu baru lagi soal Apa tuh? politik identitas. Oh iya, politik Jadi ada sara. perubahan terus. Iya, iya. Ada perubahan terus. Jadi ada semacam musimnya ya. ada Musim perkembangan. trennya, Ini iya. kan menunjukkan pertama soal situasi dan juga menunjukkan kedewasaan politik kita. Iya, iya. Dan kita semakin kesini kita lihat ya persoalan teknis soal money politik sudah mulai Iya, kurang ya. Kalau kita berkaca kepada negara maju kan mereka juga tidak bicara soal money politik kan. Benar. Betul, lebih pada adu ide, gagasan. Nah, kita berharap ke depan soal money politik ini ya pelan-pelan mulai tergerus. Iya. Karena apalah, karena teman-teman anak-anak muda hari ini kan sudah pintar-pintar juga. Benar, ya. Mau mengkampanyekan money politik kan. Ya. Karena lucu-lucu juga kalau kita lihat. Dan memang anak-anak muda sekarang juga yang katanya generasi Z, generasi milenial yang 40 ke bawah, mereka kadang-kadang memang sekarang lebih tak peduli juga kan dengan uang. Iya. Artinya dia sudah mulai rasional ya untuk ini yang bisa mewakili saya gitu ya. Iya, saya pernah ketemu sosialisasi dengan teman-teman adik-adik kita SMA. Iya. Ternyata mereka juga pemilu bro, ketika milih ketua OSIS. OSIS ya. Ketika saya tanya, kalian pemilu itu pakai money politik nggak? Nggak ada pak. Nah, tapi kan ini sudah mulai mereka menyadari bahwa proses demokrasi itu tidak melulu soal money politik. Money politik ya. Kita berharap bangsa kita semakin maju, selesai sudah bicara soal money politik. Bagaimana kita soal gagasan. Benar ya. Nah, itu dan kita teman-teman media termasuk media bro ini kita berharap mendorong itu bro. Ya. Kita mendorong bagaimana politik itu adalah politik yang cerdas, politik yang bersih, sehingga nanti hasil pemilu itu juga oke. Gitu loh. Saya mau tanya sedikit nih ketua. Kadang-kadang kan ada orang yang bukan kampanye ya, tapi cerita soal money politik. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu kalau menurut ketua gimana? Ya gimana bro? Ya, gimana kira-kira? Kalau kita kan yang jelas-jelas saja bro, secara hukum jangan terima duitnya dan pilih orang yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pikiran saudara. Betul. Ya. Kalau kita ya itu pelan-pelan kan bu. Benar ya. Dulu kan itu yang menjadi cara orang supaya menggeserkan hasratnya untuk menerima uang, untuk money politik. Kita kan memberikan hukuman kepada yang memberikan duit bro, tapi ke depan ya kita pelan-pelan lah, yang menerima money politik apapun bentuknya. Walaupun sekarang pola uang money politik itu udah makin tinggi juga bro. Udah mulai ya. Duit kartal lagi kan, pakai duit digital. Macam-macam kan bro. Kita berharap ya teman-teman, khususnya media ya, cobalah kita sama-sama membangun negeri ini ya sambil mengkampanyekan money politik itu haram ya, benar ya. Mau dikasih duitnya, mau gimana slogannya, yang jelas money politik itu jangan ada. Dan memilih bukan karena uangnya. Walaupun kadang perlu waktu kita untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Ketua, ini kan Bawaslu ya, sangat strategis perannya, dan juga undang-undang dari segi kewenangan juga sudah cukup memberikan kewenangan yang lebih leluasa kepada Bawaslu untuk menjadi wasit ya, bisa kita katakan sebagai wasit, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu bersama dengan KPU. Nah, salah satu problem yang terjadi, Ketua, adalah bagaimana tantangan Bawaslu untuk membuat medan kompetisi politik ini menjadi medan yang datar, yang tidak punya ketimpangan. Nah, pada satu sisi, ya mungkin tidak hanya di Riau ya, seringkali terjadi, faktanya ada terjadi ketimpangan medan kompetisi politik ini ketika ada muncul kandidat-kandidat caleg ya, yang berasal dari kepala daerah, ex-kepala daerah, apalagi di Riau kan lagi muncul ya, akan ikut berkompetisi ya, kepala daerah menjadi caleg. Nah, dalam kondisi ini kan birokrasi ya, aparatur sipil negara harusnya kan netral dan tidak terbawa pada arus patronase di birokrasi. Nah, bagaimana Bawaslu merespon atau bertindak untuk membuat medan kompetisi politik ini menjadi sama datar? Apakah itu dia seorang caleg yang dari pejabat atau tokoh tertentu yang punya nama besar, tapi tetap bisa bermain secara kompetitif
datar antara caleg satu dengan yang lain. Jadi kan azas pemilu kita ini kan sejak ada amandemen undang-undang tidak cukup dengan luber saja, bro. Iya. Dulu kan ketika kita sekolah dulu kan azas Luber. pemilu itu luber saja kan, langsung, umum, bebas, rahasia. Iya. Setelah reformasi bertambah menjadi jurdil, bro. Iya. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Nah, Iya. nah, jujur dan adil inilah yang menjadi passion dari Bawaslu. Kalau luber itu kan ya ketika tidak ada Bawaslu bisa saja kan, bro? Ya, ya. Cukup selesai itu pemilu. Ya. Karena cuma luber saja kan. Ya. Nah, Bawaslu tidak mesti ada tuh kalau dulu kan. Benar. Bahkan dulu Bawaslu itu kan di bawahnya KPU. Di bawah KPU. Subordinasi dari situ ya. Nah, ketika sudah reformasi, ketika ada azas jurdil, makanya KPU-nya, Bawaslu-nya langsung Ya. menjadi sebuah lembaga yang kuat. Kuat, ya. Apalagi hari ini Bawaslu itu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administrasi pemilu. Ya. Nah, jujur dan adil itu adalah passion kita. Nah, yang sama rata menurut itu adalah lapang yang luas, rata esa bersama-sama itu kan jujur, adil ya. dan adil. Nah, ini menjadi passion kita. Memang ada kalau kita lihat secara sederhana, ada yang caleg yang apa kan yang kurang biaya, Ya, kan? betul. Ada yang kapal tanker, Ada, istilah ya, politik kan. ya. Itu caleg tanker, gitu Caleg kan. tanker, ya. Nah, ini caleg yang kurang gitu kan, Ya. kurang Dari segi logistik lah. Dari segi logistik Iya, iya. kurang logistik. Nah, itu kan dalam kompetisi hal yang biasa. Iya. Tapi bagaimana ruang tempur itu memberikan kesempatan yang sama, memberikan ruang yang adil bagi mereka. Iya. Nah, kita sudah punya aturan-aturan tersebut. Nah, kata Bro tadi ada kepala daerah mungkin yang juga Ikut ikut mencaleg, yang kita khawatirkan nanti akan menggunakan perangkat-perangkat. Ya, ya. Itu kan sudah diatur oleh undang-undang semua bahwa seperti ya, kepala daerah dia mesti mundur. Ya. Nah, mesti mundur. Kedua, ada lagi aturan netralitas ASN. Nah, bagi ASN yang tidak netral ada sanksinya. Ya, ya. Nah, terus bagi saat kampanye kan ada titik-titik yang ditentukan, bahkan ada difasilitasi oleh KPU untuk kampanye. Ya. dengan adil. Nah, kalau dia mau dia memasang iklan, ada juga aturan tertentu. Pembatasannya ada ya. Pembatasannya ada. Nah, itulah upaya untuk jujur dan adil tersebut. Kita ingin semuanya bertarung dengan fair. Ya, ya. Itu dia, Bro. Kita punya aturan-aturannya soal netralitas ASN. Hari ini kita sudah memproses dua ASN ya. yang diduga melakukan pelanggaran. Ya, Nah, ya. kita sudah rekomendasikan kepada Komisi ASN supaya diberikan sanksi. Bahkan salah satunya itu adalah salah seorang pejabat di kabupaten yang kita anggap itu diduga melakukan pelanggaran netralitas. Itu yang viral kemarin ya? Iya, yang viral kemarin. Nah, kita proses dan kita tempatnya di aling-aling, Bro. Kalau memang salah ya kita kirim, walaupun banyak riak-riaknya. Iya, iya, iya. Itu dia. Kalau satu lagi ya seorang guru kan. Guru ya. Nah, itu apa? Ketika ada ASN tadi yang terdeteksi tadi oleh Bawaslu sudah ikut campur cawe-cawean dalam urusan praktik politik seperti ini, Bawaslu melakukan apa? Rekomendasi kepada KSN. Ya, kita analisis dulu, Ya. hasil analisa kita itu kita serahkan ke KSN serahkan. Berarti KSN yang akan melakukan sanksi. penindakan ya? Ya. Oke. Ya. Tanpa perlu kita konfirmasi kepada yang bersangkutan. Oh, bisa langsung ya? Langsung kita analisa hasil Ya. bukti-buktinya, ada yang melaporkan, kita analisa, ya kita langsung melapor ke ASN, terserah KSN nanti seperti apa. Iya, iya. Dan berarti Bawaslu tidak punya beban ya menghadapi caleg-caleg yang berasal dari kalangan elit daerah? Gak ada persoalan, Bro, karena kita kan berharap bahwa pemilu ini berjalan dengan adil. Ya. Nah, salah satu elemen atau salah satu faktor yang membuat demokrasi itu bermutu adalah keadilan kan. Iya, Nah, keadilan. Kalau sudah adil, insya Allah politik kita, demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, kita jamin itu. Kita ingin memastikan itu. Termasuk juga keadilan bagi pemilih. Gitu. Iya, iya. Nah, ada pemilih yang tidak masuk DPT, ya. yang belum masuk kepada daftar pemilih, ya kita ajak mereka supaya mendaftarkan dirinya gitu. Dan hak mereka untuk memilih terlindungi ya. Iya, tidak hanya peserta, pemilih juga kita
berikan ruang untuk mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam pemilihan gitu. Ya, ya. Ketua, kita coba beralih. Ini kan sering menjadi pertanyaan publik ya. Ada curi start kampanye. Ya kan? Karena sudah marak nih menghiasi sudut-sudut kota di Pekanbaru, hampir juga di daerah lain juga seperti itu. Nah, ini kan banyak pertanyaan, loh ini Bawaslu kok nggak mengambil tindakan? Atau ini kok dibiarin gitu? Sebenarnya secara regulasi pemasangan alat-alat peraga kampanye itu bagaimana ya? Jadi begini bro, memang pertanyaan ini selalu saya dapatkan. Nah, ini sudah nyebar-nyebar ini baliho-baliho caleg. Mana Bawaslunya? Bro, Bawaslu itu saya bukan ingin membela diri ya bro. Bawaslu itu bukanlah badan yang kerjanya menurunkan spanduk. Nah, karena itu ada tugas dari mungkin dari Pemda ya. Bawaslu itu adalah bagaimana memastikan supaya pemilu ini berjalan dengan baik kan, sesuai dengan aturan. Nah, bicara soal baliho begini bro, kita kita kan juga merujuk kepada aturan PKPU. Nah, di dalam PKPU 15 itu bahwa ada ruang untuk pendidikan politik dan sosialisasi. Nah, di situ kan disebutkan bahwa partai politik itu boleh melakukan sosialisasi dengan cara memasang bendera, ya kan. Kedua itu dengan pertemuan-pertemuan terbatas dan juga harus melaporkannya kepada penyelenggara, kepada KPU dan kepada Bawaslu. Ketika melakukan pertemuan? Pertemuan itu lebih 3-4 orang pun kalau mau saklek harus lapor. Harus ada laporan ya. Nah, itu soal sosialisasi. Nah, sekarang kan orang berpikir kita sosialisasi, yang satu lagi bilang ini kampanye. Nah, kalau bicara soal kampanye itu dia harus ada pertama pelakunya. Ada unsur pelaku, terus ada unsur mengajaknya. Nah, terus ada unsur citra dirinya. Kalau salah satu ini tidak ada, bro, dia lepas dari jeratan. Berarti kumulatif 3 unsur ini ya. Ada ajakan, ada pelakunya, terus ada visi misi dan ada citra diri. Citra diri itu kan logo dan nomor urut. Nomor urut. Nah, kalau sudah berkumpul 4 elemen ini, itu baru disebut pada kampanye. Kalau tidak, misalnya ada nomor urut, ada logo, terus tidak ada nomor urut, terus tidak ada ajakan, clear, tidak masuk dalam kategori kampanye. Nah, kalau kita lihat kan ada yang cuma pakai logo partai, terus nama, nah itu mungkin bisa dibilang sosialisasi. Nama ini pesta bro. Iya benar. Ini harus kita jadikan pesta. Pesta bagi partai politik, pesta bagi masyarakat, dan pesta juga bagi teman-teman yang punya usaha. Pesta bagi UMKM ya, pelaku usaha ya. Nah, mereka yang itu yang membuat. Tapi kalau sudah ada yang mengajak, itu baru kita masukkan kampanye. Tapi kita Bawaslu tidak bisa menurunkan gitu loh. Makanya saya bilang kepada teman-teman di bawah, teman-teman coba inventarisir di daerah masing-masing mana yang bisa kita kategorikan dalam sosialisasi dan mana sudah masuk ajakan kampanye. Inventarisir, nanti semua sudah direkap, kita serahkan kepada yang berhak untuk melakukan penindakan. Gitu. Kita nggak bisa bro. Kita nggak bisa turunkan, nggak bisa. Pertama kita bisa serahkan kepada partai ini, tolong partai politik, kami punya catatan beberapa caleg Anda telah melakukan pelanggaran, dugaan pelanggaran. Namun kita juga ada di Kuansing, saya dapat informasi, dapat laporan juga dari teman-teman. Salah satu partai itu malah menyuruh calegnya untuk untuk tidak melakukan kampanye. Anda kalau mau sosialisasi, tolong jangan pakai nomor urut, cukup kata bacalek. Terus tidaklah melakukan pemasangan di pohon-pohon. Ini kan edukasi itu ada di partai tersebut. Saya tak perlu sebut nama partainya lah. Diinstruksikan seluruh bacaleknya supaya dalam sosialisasi itu patuhi aturan. Itu dia. Oke, jadi artinya memang Bawaslu bergerak sesuai dengan tupoksinya tupoksinya dan kecuali nanti mungkin pada saat masa kampanye kampanye kalau ada hal-hal yang kita Bawaslu itu semakin strong dia ketika kampanye bro. Kampanye masa tenang. Betul. Di situ dia akan menunjukkan powernya ya.
kita ada baca beberapa informasi ya berkaitan dengan peta kerawanan pemilu. Ya, peta kerawanan pemilu kemarin baru di launching ya kalau tidak salah, ada beberapa provinsi yang terpetakan dalam kategori kerawanan pemilu, baik itu kerawanan money politik, kerawanan terhadap intervensi ASN dan sisi-sisi lain. Dan di situ saya baca Riau ini tidak masuk dalam peta kerawanan yang 10 besar. Nah, tapi itu kan bukan tidak mungkin juga terjadi di Riau ya. Nah, hasil dari deteksi atau pencermatan dari Bawaslu Riau, kira-kira ini Riau ini kerawanan pemilunya dari sisi mana yang bisa berpotensi terjadi secara masif? Jadi kalau dalam indeks kerawanan pemilu itu Riau itu masuk kategori sedang ya. Kategorinya kategori sedang. Ini ada kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. Nah, kita di Riau masuk kategori sedang. Artinya artinya ya 50-50 kan, Bro? 50-50. Ya, sedang ya. Nah, sedang kan, 50-50. Bisa kemungkinan bisa aman, atau juga ada kerawanan-kerawanan lainnya. Nah, jadi kita tidak masuk 10 besar tersebut. Tapi kita ada beberapa potensi tahun 2019 lalu yang juga akan kita mitigasi, Bro. Contohnya ada di daerah Mandau, Bengkalis ya. Mandau Bengkalis itu kan ketika itu kan sampai sebulan, Bro. Ya. Rekapitulasi suaranya kan. Benar, bagaimana riuhnya di sana. Ya. Nah, kita coba mitigasi itu. Kita melihat kemarin saya sudah mau kumpulkan teman-teman pengawas pemilu dan teman-teman PPK, teman-teman di pihak KPU untuk sama-sama bagaimana pelaksanaan pemilu di Mandau itu berjalan dengan baik. Karena Mandau itu luar biasa kan, Bro? Ya, sangat dinamis masyarakatnya, sangat apa? Di 4 kecamatan itu, di Dapil 4 itu, itu DPT-nya itu ratusan ribu. Sama dengan satu kabupaten. Dan bahkan lebih besar daripada yang di Bengkalis Pulaunya, jauh lebih besar ya. Iya, nah ini kan sementara 4 kecamatan, Bro. Karena kita punya panwascam di kecamatan itu 3, 12 orang, Bro. Hanya 12 orang ya. Sebesar itu kan dapil itu. Bagaimana kita mau melakukan pengawasan secara maksimal? Nah, makanya kita mengajak masyarakat dengan melakukan pengawasan partisipatif supaya sama-sama mengawal pelaksanaan pemilu di sana itu dengan baik. Itu salah satu kerawanannya. Kerawanan lainnya ya money politik tetap kita pantau, Bu. Di Pelalawan kemarin kan pernah juga terjadi kan. Nah, terus di netralitas ASN kerawanannya juga ada. Nah, yang menjadi sedikit, dan ini mungkin se-Indonesia, Bro. Tapi kita bicara soal Riau. Kerawanan penyelenggara juga kita mesti kita pasti pantau, Bro. Kita di pengawas juga ya ada kerawanan kan. Benar. Bahwa pengawas kita tidak profesional. Nah, itu tugas kami itu untuk mengawasinya, untuk mendidiknya, untuk menjaganya. Di KPU, Bro. Itu tahun 2024 ini mereka akan akhir masa jabatan, Bro. Akhir masa jabatan. Iya. Tanggal 14 Februari itu pencoblosan. Akhir masa jabatan provinsinya itu seminggu setelah itu. Seminggu setelah pencoblosan. Gimana tuh rekapitulasinya masih berlangsung? Nah, bagaimana tingkat kerawanan itu kan? Itu bagaimana kita berarti 21 Januari sudah habis ya? Sudah habis akhirnya. Kecuali nanti mungkin ada keputusan memperpanjang. Terus keputusan yang ada terpilih lagi kan? Yang incumbent terpilih lagi misalnya kan mungkin agak lah. Bisa lebih cepat penyesuaian. Tapi kalau yang baru ya? Yang baru gimana? Itu di provinsi. Di kabupaten bulan 3, Bro. Bulan 3 Maret 2024. Nah, ini kan juga potensi baru. Mereka ini lagi tahapan kencang-kencangnya, Bro. Sekarang tahapan kencang-kencangnya, DCT nanti kampanye. Nah, ketika itu mereka teman-teman KPU yang sekarang ada itu tentu berpikir, ikut seleksi lagi. Nah, itu artinya konsentrasi bisa terpecah ya? Konsentrasi bisa terpecah. Nah, itu Bro. Kalau ikut seleksi mereka, misalnya incumbent nih. Ikut seleksi dia. Kalau mereka lulus, mungkin mereka lulus proses itu kan ada tahapan DCAT, tahapan kesehatan macam-macam. Kalau lulus mungkin mereka tetap. Kalau yang ya kita berharap teman-teman di KPU, kalau teman KPU itu ya apapun terjadi tetap
fokus ya. Fokus ya. Nah, kami juga di Bawaslu juga seperti itu kemarin, Bro. Iya. Tapi ya kami kan agak jauh dari di rentang hari pemilihan. Kami kan baru ini yang kabupaten kota ini baru sebulan mereka. Sebulan ya, betul. Sebulan mereka. Nah, ini kan agak jauh dari masa pemilihan, masa pencoblosan. Nah, teman-teman di KPU ini ya sangat dekat ya. Sangat dekat. Nah, ini juga kita sudah sampaikan kepada teman-teman. Tapi insya Allah teman-teman di KPU itu ya fokus lah. Fokus dan mereka profesional. Profesional. Dan bersama-sama kita bagaimana pemilu di Riau ini berjalan dengan baik. Nah, ini kerawanan tersendiri ya. Betul-betul di kerawanan pada tataran penyelenggaranya ya. Ya, karena kerawanan itu juga macam-macam kan. Ada di penyelenggara, ada di ASN, ada money politiknya, ada kerawanan dalam proses gitu kan. Nah, dan terakhir soal kerawanan sosial. Terutama walaupun tadi kita sudah bincang-bincang bahwasanya ini agak sedikit sejuk dari sisi polarisasi sosial, tapi masih berpotensi juga barangkali terhadap adanya arus pertentangan politik identitas politik SARA. Bagaimana dari segi pemetaan Bawaslu terhadap potensi adanya kerawanan sosial dari perspektif SARA tadi? Ya, kalau politik identitas itu dalam undang-undang itu tidak ada bahasa Bro. Ya. Yang ada itu adalah ketika kampanye tidak boleh saling menghasut, terus menghina, menghina SARA. Nah, ini yang menjadi kuncinya bahwa perbedaan itu biasa, Bro. Ya. Tapi ketika sudah menghina itu tidak bisa lagi kita tolerir. Akan kita tindak dan itu masuk dalam kategori pidana. Pidana pemilu ya. Nah, itu sudah jelaskan soal politik identitas. Nah, sosial seperti saya katakan tadi, ini udah mulai agak sejuk, gitu kan? 130 hari kita masih tidak ada saling caci maki dulu kan, ejek mengejek. Oh, ya. Jangankan 130 ya, 200 hampir hari. ya 10 bulan sebelum Pilpres sudah semacam suasana Pilpres ya, suasana pencoblosan ya. Ada macam-macam kan gimmick-gimmick yang dilakukan kan. Nah, ini kan sudah lebih adem, lebih tenang, ya, alhamdulillah. Ini masih dijaga sampai di akhir. Nah, kalau yang lain itu kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke sekolah, ke kampus. Bagaimana kita memberikan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, ayo kita jaga pemilu ini berjalan dengan baik. Dan juga dengan media sosial, teman-teman media sosial, influencer tadi, kita berharap juga memberikan edukasi yang baik, masuk media. Nanti kita sama-sama rangkul media bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik, karena ini soal politik, Bro. Memang soal pemimpin kita, soal pemimpin bagaimana lahir pemimpin yang betul-betul baik kan, betul-betul bermutu. Tapi kita juga harus menjaga hubungan silaturahmi kita kepada teman-teman yang lain. Makanya ini ada politik serentak, pilkada serentak, pemilu serentak. Nah, setelah 2024 kita nggak usah lagi bahas politik, Bro. Kalau dulu kan 2019 pemilu, 2020 pilkada, 2018 pilkada. Jadi setiap tahun nih kita selalu politik. Dan akhirnya paradigma kita adalah paradigma bertarung terus. Tanding terus ya. Kita lupa soal pendidikan, kita lupa soal ekonomi, kita lupa soal tanggung jawab kita kepada teman, bagaimana menjalin silaturahmi. Kenapa? Tiap tahun politik, Bro. Ini pilkada lagi, besok pilkada, tambah lagi nanti pilkades. Tak berhenti kita berkompetisi terus. Nah, semua di klaster di tahun 2024. Setelah 2024 selesai, kita bicara soal ekonomi, bagaimana ekonomi maju, bagaimana kebudayaan kita maju, bagaimana pendidikan kita maju. Kenapa? Tidak ada lagi kompetisi selain ini, Bro. Nanti 5 tahun kemudian baru kita jumpa dengan kompetisi. Jumpa lagi dengan pesta demokrasi yang baru. Dan ke depan 2009 mudah-mudahan kita sudah bagus ekonominya. Benar ya. Nah, itu jadi dengan rancangan seperti ini kita berharap Indonesia bisa lebih maju kan, Bro. Tentu saja ya. Kita sudah di penghujung nih, Pak Ketua. Barangkali ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada GT Mania, pendengar kita, penonton kita dari Bawaslu Riau. Ini GT Mania milenial semua ya? Semua. Milenial maupun yang kolonial. Termasuk itu para fans dari GT Mania. Ya, saya berharap kita ini berpolitik adalah politik rasional. Bukan politik baper gitu.
Ya. Nah, politik baper itu kan politik yang apa namanya, yang emosional, yang gampang meledak. Nah, kita berharap bagaimana teman-teman di fansnya Garis Tengah Media ini bisa melakukan politik yang bersih, yang santun dan taat aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, partisipasi pemilu itu tidak hanya hadir di TPS, tidak hanya mencoblos, tapi partisipasi itu juga menjaga, mengawasi setiap tahapan pemilu. Kenapa? Karena pemilu itu adalah punya kita, daulat kita, milik kita kan. Politik ini, rakyat ini, negara ini daulat rakyat, daulat kita. Nah, sebagai pemegang daulat, kita ingin bagaimana negara ini betul-betul menjadi sebuah negara yang sejahtera, daerah yang sejahtera, sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan damai di negeri ini. Mungkin itu, Bro. Ya, terima kasih. Baik, teman ya. Perbincangan kita, saya bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bung Alnofrijal, telah selesai, dan mudah-mudahan apa yang telah kami bincangkan ini bisa menjadi satu pesan positif bagi kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Riau, untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan pemilu 2024 yang berkualitas. Seperti pesan tadi, boleh beda pilihan, tapi jangan bikin perpecahan. Dan kita akan bertemu kembali dalam diskusi di Garis Tengah Media selanjutnya dengan tamu-tamu spesial yang lain. Terima kasih, Bung Alop.